apa itu yang kalau sebelum adzan sudah ada di masjid, kelompok yang 3 kelompok itu, masih ingat 2 minggu yang lalu? Sabiqun bil khairat, ya, yang berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan insyaallah. Kita tadi mulai dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita mendengarkan kajian untuk memperdalam ilmu kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat kita dari rumah kita masing-masing menerjang dingin menuju ke tempat ini semuanya diniatkan ikhlas untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ngoran-ngoran, ya, itu lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak tahu perasaan kemarin masih Wesel kecil, ya, sekarang kok jadi besar lagi. Kira-kira apa yang membedakannya, ya? Padahal kan sama-sama tausiahnya Pak Juwana, ya. Ternyata kebanyakan dari orang muslim, orang Indonesia, orang kalau menghadiri pengajian itu masih melihat siapa orang berbicaranya. Ya, kalau yang berbicaranya orang terkenal banyak yang hadir. Padahal Agim dengan Abu kan bedanya cuma sedikit aja kan. Bedanya A saja. Kalau Abu A-nya 1, kalau Agim 2. Pak Joana tahu bedanya apa itu, Pak Joana? Ah, itu kata Pak Joana gitu bedanya kan, ya. Kalau Abu A1 ya istilahnya juga 1. Bapak rahimakumullah. Seperti biasa main menunya adalah Ustadz Gun-Gun, tapi tambahannya Ustadz Usep. Tapi katanya on the way ke sini, jadi kita switch aja. Kita ini kan Ustadz Gun-Gun dulu, nanti insya Allah begitu Ustadz Usep sudah datang, kita lanjutkan dengan kajian Ustadz Usep. Saya persilahkan Ustadz Gun-Gun untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di pagi hari ini, mengumpulkan kita dengan ruh-ruh kita yang tadi malam diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikannya lagi sehingga kita bisa memulai hari ini dengan sesuatu yang baik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga langkah tepat ini menjadi penggugur bagi setiap dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja kita kerjakan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tidak terasa kita itu akan masuk ke bulan Ramadan sekitar berapa minggu lagi? 10 hari lagi, ya. 10 hari lagi. Marhaban bika ya Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW ketika menyambut Ramadan itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu sehingga banyak para ulama salaf itu ulama-ulama zaman dulu, ya. Ulama salaf itu jangan diartikan ulama salaf itu ulama salafi gitu, ya. Jangan diartikan ulama salafi. Salaf itu orang dulu, ulama-ulama dulu. Jadi kalau menyambut Ramadan, mereka persiapannya itu tidak hanya sekedar persiapan ruhiyahnya, jasmaniyahnya, tapi ruhiyahnya benar-benar dipersiapkan gitu. Makanya banyak di antara mereka mengisi Ramadan itu dengan Al-Qur'an gitu. Walaupun memang tidak ada keharusan kalau dalam 1 bulan Ramadan itu kita harus khatam Al-Qur'an, itu tidak ada keharusan.
Yang harus itu bukan satu kali sebenarnya, mungkin berkali-kali gitu. Kalau satu kali mah cemen ya. Kalau satu kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu cemen. Jangankan bulan Ramadan, bulan biasa aja itu gampang. Apa itu cemen? Ya gampang lah gitu ya. Nah sementara para sahabat atau ulama-ulama salaf itu ada yang sampai menghatamkannya dalam waktu 3 hari bahkan kurang gitu. Gitu. Nah, jangan pernah kita bertanya, loh kok itu gimana? Nah kita kadang kalau ditunjuki sesuatu yang benar kita protes duluan gitu. Bukan mencoba dulu tapi malah protes duluan. Malah apa namanya? Malah apa? Dikritisi duluan gitu. Loh kok padahal kerjakan dulu. Tiap kita melakukan sunnah Nabi yang ada itu selalu aja dikritisi dulu, bukan menerimanya dulu gitu. Sunnah Nabi itu kan ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat ibadah, ada juga yang bersifat muamalah gitu. Seperti misalkan saya ingat kemarin. Jadi sunnah Nabi itu ada yang hanya sekedar alatnya. Contoh siwak yang kemarin lah, siwak lah. Bagi saya siwak itu adalah alat gitu. Bagi saya siwak itu adalah alat. Nah, kalau zaman sekarang jangan jangan mencibir orang yang memakai sikat gigi. Karena saya lebih senang pakai Oral-B daripada pakai siwak kalau saya gitu ya. Jadi jangan dicibir orang yang pakai Oral-B dong. Enggak nyunah gitu kan. Karena bagi saya siwak itu adalah alat. Yang penting itu kan membersihkan gigi gitu. Jadi jangan sampai, walaupun memang pasti berpahala gitu ya. Orang-orang yang ingin benar-benar mencontoh Nabi dari mulai bersiwaknya pakai siwak gitu ya, pakai miswak gitu ya. Itu insya Allah berpahala. Karena apa? Tujuannya itu adalah ingin mencontoh Nabi. Tapi jangan sampai menyalahkan orang-orang yang tidak memakai miswak gitu loh. Karena bagi saya itu adalah alat. Seperti misalkan kendaraan. Nabi, alat berkendaraannya apa? Ya kenapa kita nggak pakai onta gitu kan? Kalau memang ingin benar-benar mencontoh Nabi gitu. Jadi ada sunnah Nabi yang berupa alat. Seperti yaitu miswak tadi. Gitu. Bagi saya lebih senang memakai Oral-B gitu ya. Karena lebih nyaman daripada pakai siwak udah dipakai di sakuan gitu ya. Di sakuan itu apa? Dipesakan, dimasukin saku, ditaruh. Udah gitu digosok-gosok lagi di saku lagi gitu kan. Udah gitu pas sholat jatuh. Udah gitu ada lalat nyemplung. Maksudnya ya maksud saya bedakan mana yang memang harus benar-benar ditiru, mana ada yang pilihan lain gitu. Yaitu seperti pertanyaan kemarin ya, saya masih ingat pertanyaan Teh Tati gitu ya, tentang siwak. Jadi pesannya itu buat saya itu bukan masalah alatnya gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang ingin benar-benar mencontoh ya silahkan gitu ya. Ya silahkan, mungkin itu berpahala karena ingin benar-benar seperti Nabi. Tapi bagi saya sendiri yang diambil dari itu adalah siwak gosok giginya gitu kan. Bukan alatnya. Kalau memang alatnya ya Nabi berkendaraan pakai onta, kenapa kita nggak pakai onta gitu ya? Ke haji gitu ngojai pakai onta gitu ya. Nah itu jadi ada sunnah Nabi yang bersifat alat, di mana makin kesini itu makin berubah alat itu kan, makin kesini makin berubah. Tidak mesti persis gitu. Seperti misalkan kalau kita ingin pakai Nabi pernah memerintahkan kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya, sholatlah kalian dengan sandal kalian gitu kan. Zaman Nabi mungkin masjid itu nggak pakai karpet gitu ya, makanya orang-orang dianjurkan memakai sandal gitu, dengan sandalnya gitu. Nah kalau misalkan sekarang ada orang masuk masjid sandalnya dipakai, dicabok kepada dadang gitu kan, pakai sandal ke sini kan. Nah itu bukan tempatnya gitu. Nah itu ada sesuatu yang memang kita itu harus menempatkan dengan baik gitu, dengan tepat, dengan baik dan benar gitu. Saya jadi ingat pertanyaan anak SD. Sedikit cerita ya. Ada anak SD Bu kelas 6 Bu. Namanya Udin ya. Tapi bukan kependekan dari Syihabuddin ya Udinnya. Namanya Udin. Jadi anak SD ini dikasih soal 5 gitu ya. Kata gurunya dalam lembar soalnya itu, jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat gitu ya. Jadi benarnya digedein, tepatnya digedein. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Pertanyaan pertama katanya, siapakah nama Presiden Indonesia? Jawabannya apa Bu? Benar.
Siapakah nama presiden Indonesia? Jawabannya benar. Terus nomor 2, apa provinsi ibu kota Jawa Barat? Apa? Jawabannya udah benar Bu, terus dicoret benarnya. Kirain mau diganti jadi tepat gitu. Udah gitu. Apa namanya? Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Jawabannya tepat lagi. Apa namanya? Terus yang terakhir, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Jawabannya benar gitu. Nah, ini kan jawaban benar dan tepat. Jawaban benar dan tepat gitu ya. Nah, itu cuma cerita saya ingat kemarin. Jadi kita itu harus benar-benar menempatkan sunnah-sunnah Nabi itu pada tempatnya gitu. Jadi jangan sampai kita itu memaksakan diri yang sesungguhnya itu ada pilihan lain gitu. Ada pilihan lain, nggak mesti tok seperti itu gitu ya. Jadi pesannya itu adalah siwaknya. Makanya contoh misalkan masalah siwak, Nabi SAW memang memerintahkan lau'an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Nabi SAW itu memerintahkan andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, andaikan tidak membuat berat umatku itu, pasti aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah ini kan pesannya itu. Jadi sebelum sholat bersihkan dulu gigi kita gitu ya, bersih-bersih gitu. Jadi ya kalaupun mau pakai siwak ya potonglah siwaknya, gunting gitu ya. Habis pakai buang, jangan dimasukin saku gitu ya. Jadi habis pakai buang, jangan dimasukin saku. Kenapa? Saya lihatnya kayak geleh Bu, bener Bu. Iya, maksudnya geleh itu apa ya? Jijik gitu. Walaupun itu sunnah, tapi kan sunnah juga harus sesuai gitu. Jangan sampai udah dipakai masukin saku lagi. Ingin sunnah Nabi ya silakan, mencontoh Nabi silakan. Tapi ya jangan mencibir orang-orang yang menggunakan sikat gigi. Jangan mencibir orang-orang yang menggunakan pasta gigi gitu untuk membersihkan giginya. Kenapa? Karena itu merupakan alat. Itu merupakan alat, sekali lagi ya. Merupakan alat, bukan merupakan keharusan memakai itu gitu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari ulama-ulama terdahulu ketika mereka masuk pada bulan Ramadan. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana ulama-ulama terdahulu itu bergaul dengan Al-Qur'an. Pertama misalkan, bagaimana ulama zaman dulu itu bergaul dengan Al-Qur'an. Mereka mengambil dalil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata para sahabat, Ibnu Rajab mengatakan bahwa Siti Fatimah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis. Kata siapa Siti Fatimah? Siapa Siti Fatimah? Teman di kampus. Siti Fatimah itu siapa? Putri Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga ya. Siti Fatimah itu salah satu wanita terbaik di muka bumi. Wanita terbaik Siti Fatimah itu di muka bumi. Jadi ada 4 wanita terbaik ya. Siapa aja? Asia, Khadijah, Fatimah, satu lagi Siti Maryam ya. Itu 4 wanita terbaik yang dijamin masuk surga sebagai penghulu ummahatul mukminin itu ya. Ibnu Rajab pernah meriwayatkan bahwasanya sesungguhnya Jibril alaihissalam kana yu'riduhul Qur'an kulla am. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun gitu ya. Setiap tahun. Dan di tahun kewafatannya Nabi, Jibril menyimak bacaan Al-Qur'an Nabi itu sebanyak dua kali. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dimintai setoran oleh malaikat Jibril itu setiap tahun. Nggak tahu kayak gimana bacaannya. Tapi begitu di tahun kematiannya Nabi SAW, di tahun wafatnya Nabi SAW, malaikat Jibril memintanya Nabi SAW untuk menyetorkannya sebanyak
2 kali gitu. Murojaah gitu ya, mengulang mengulang hafalan. Dan hafalan itu memang harus diulang. Untuk menghafalkan Al-Qur'an itu gampang sebenarnya. Gampang, seperti cerita Agim kemarin, anaknya yang 14 tahun, 14 tahun ya. Itu dalam waktu berapa? 18 bulan bisa hafal Al-Qur'an. Karena menghafal itu gampang, tapi yang hafal Al-Qur'an belum tentu menjadi hafiz gitu. Orang yang hafal Al-Quran belum tentu menjadi hafiz. Kenapa? Karena hafiz sudah jadi anaknya Pak Ekroman. Hafiz. Jadi benar betul Bu. Jadi orang yang hafal Al-Quran belum tentu disebut sebagai seorang hafiz gitu. Karena yang namanya hafiz itu benar-benar terjaga dari hafalannya. Nah, orang yang pernah baca Al-Quran belum tentu disebut hafiz. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu adalah proses atau perkara yang gampang, perkara yang mudah. Tapi untuk menjaganya itu yang susah. Jadi konsistensi kita untuk menjaga hafalan itulah yang susah gitu. Contoh misalkan gini. Kita menghafal surat Maryam. Surat Maryam. Kita menghafal surat Maryam 1 halaman. Tek gitu kan. Hafal tuh 1 halaman. Dalam waktu sehari kita bisa hafal 1 halaman surat Maryam. Yakin Bu ya? Kalau Ibu yakin 1 halaman itu 1 hari bisa hafal. Betul itu. Betul, percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak? Percaya, yakin dalam 1 hari, gitu. Mungkin kurang dari 1 hari. Kalau kita serius ingin hafal 1 halaman itu bisa. Cuman masalahnya, ketika menjaga hafalan itu kita mau pindah ke halaman berikutnya hafal, halaman sebelumnya lupa. Nah gitu, itu kan yang susah, gitu. Sebenarnya kalau kita menghafalnya saja, proses menghafalnya saja itu adalah perkara yang gampang. Perkara yang mudah gitu. Enggak susah. Tidak susah sama sekali menghafal Al-Quran itu. Cuman masalahnya niat kita saja, niat kita sama kemauan kita gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kitanya benar-benar kekeh, benar-benar keyeng gitu, mau menghafal Al-Quran, insya Allah bisa. Gitu. Nah, proses menghafalnya itu yang susah. Makanya kenapa ulama-ulama zaman dulu bisa menghabiskan Al-Quran dalam waktu 3 hari, bahkan dalam waktu 2 hari, bahkan ada yang sampai sehari gitu habis Al-Quran itu ya. Karena mereka menggunakan hafalannya gitu. Jadi membacanya itu menggunakan hafalannya. Kalau kita membacanya itu menggunakan mushaf itu mungkin lama gitu. Tapi kalau menggunakan hafalan, maka hafalannya itu bisa digunakan di dalam sholatnya gitu. Sholatnya panjang-panjang mereka itu. Makanya bisa habis Al-Quran itu dalam waktu 1,5 hari, 2 hari gitu kan. Inilah Ramadan. Bagaimana mereka memuliakan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis, annal madrasatu, sesungguhnya pembelajaran Al-Quran itu adalah bainahu wa baina Jibril, antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, kanat lailan. Adalah lailan di sini kata Ibnu Abbas, kata para ulama menunjukkan malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam kalau bulan Ramadan itu Nabi Muhammad itu mengkaji Al-Quran. Jadi madrasatul Quran buat bainahu wa baina Jibril, antara malaikat Jibril dan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Hampir setiap malam Nabi Muhammad itu mengkaji Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kita itu harus menjadikan Ramadan sebagai madrasah Al-Quran gitu. Bagaimana kita harus menjadikan Ramadan itu sebagai madrasah Al-Quran. Bahkan Imam Malik tahu Imam Malik? Imam Malik itu salah satu imam mazhab ya, gurunya Imam Syafi'i. Beliau itu meninggalkan kajian hadisnya, meninggalkan kajian fikihnya untuk apa? Mentadarusi Al-Quran gitu. Itu pentingnya kita bergaul dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sunnahnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran, belajar dalam tanda petik ya, dengan malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan. Makanya jangan lewatkan Pak Bu kesempatan Ramadan yang datang tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Para sahabat itu nangis Bu kalau ditinggalkan bulan Ramadan, dan gembiranya luar biasa ketika Ramadan mau tiba. Kalau kita kan terbalik, Ramadan tiba kita sedih, aduh lapar nih gitu kan.
Begitu mau lebaran, senangnya minta ampun. Kan beda kualitasnya seperti apa gitu, beda. Kualitas kita itu seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi Ramadan saja kita apa namanya? Kita gemetaran gitu ya, karena kebayang bagaimana laparnya gitu. Quran surat Al-Baqarah misalkan, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang menjadi rangkaian ayat-ayat tentang saum, itu kan ayat saum itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya tentang orang-orang yang boleh meninggalkan saum. Orang yang meninggalkan saum itu kan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang safar, orang yang tidak kuat, orang yang menyusui itu boleh meninggalkan saum dengan cara mengganti dengan fidyah atau dengan puasa di hari-hari berikutnya. Atau gitu ya. Kemudian baru di ayat yang ketiganya syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam rangkaian ayat saum Allah menjelaskan kembali bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran harus dikaji lagi pada bulan Ramadan. Kita lihat misalkan di dalam kitab As-Siyar A'lamun Nubala karya Imam Az-Zahabi ya. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang zaman dulu itu bergaul dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Contoh misalkan yang pertama Al-Aswad bin Yazid. Apa itu Aswad? Artinya apa Aswad? Aswad itu paling hitam ya. Aswad itu paling hitam. Beliau beliau mengkhatamkan Al-Qur'annya itu sebanyak setiap 2 malam itu khatam Al-Qur'an. Al-Aswad bin Yazid itu. Ya kita nggak usah niru-niru banget gitu ya Bu ya. Maksudnya ada keinginan lah. Saya yang ingin saya sampaikan itu bukan kita harus meniru mereka, bukan. Tapi bagaimana kita itu punya keinginan selama Ramadan itu bergaul dengan Al-Qur'an. Makanya kan tema Ramadan kali ini Masjid Westo adalah apa Daed? Tadabbur Al-Qur'an ya. Ya kan? Tadabbur Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang itu yang harus ditekankan di bulan Ramadan itu adalah mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nggak pernah ada habis-habisnya. Setiap orang bisa memberikan interpretasi yang lain-lain. Makin kesini baru interpretasi Al-Qur'an itu. Gitu ya. Itu Al-Aswad bin Yazid itu bisa menghatamkannya setiap 2 malam gitu. Beliau itu tidurnya katanya antara maghrib dan isya selama Ramadan itu. Antara maghrib dan isya. Berarti tidur yang sangat-sangat sebentar gitu. Nah, sementara selain bulan Ramadan, Al-Aswad bin Yazid ini mengkhatamkannya setiap 6 hari gitu. Setiap 6 hari. Ya kita jangan diprotes dulu ya. Ya kan mereka nggak kerja gitu kan. Kalau saya kan kerja. Nah, jangan protes dulu ya. Terima dulu bagaimana kesungguhan mereka itu. Nah, kita itu kalau dikasih tahu kadang protestan gitu. Oh, bagaimana mungkin sih mereka, ya kan? Kita suka gitu duluan gitu. Kita kan kerja, kita kan banyak pekerjaan. Iya, aja satu ayat nggak pernah dibaca gitu kan? Gitu ya. Gimana mau seperti mereka? Nah, makanya yang ingin saya tekankan adalah bagaimana timbulnya keinginan di dalam hati kita untuk benar-benar bergaul dengan Al-Qur'an gitu. Kita baca sirah-sirah zaman dulu. Bagaimana orang-orang yang soleh itu mentadaburi, menggauli Al-Qur'an di bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas itu yang tadi saya sebutkan bahwa beliau itu meninggalkan kajian fikihnya, kajian hadisnya. Kemudian beliau meninggalkan majelis ilmunya untuk apa? Untuk konsentrasi dengan Al-Qur'an, coba. Untuk konsentrasi dengan Al-Qur'an. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, misalkan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama. Ketika bulan Ramadan kegiatan beliau itu bersama Al-Qur'an. Sa'id bin Zubair itu sama, hampir setiap 2 malam beliau menghatamkan Al-Qur'an. Kemudian Sa'id Zabid Al-Yami.
Zabid Al-Yami di bulan Ramadan itu beliau mengumpulkan murid-muridnya, kemudian saling bertadabur Al-Qur'an. Gitu. Itu mereka di bulan Ramadan. Kemudian banyak lagi contoh lain, misalkan Imam Syafi'i. Nah, ini yang unik Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan katanya bisa mengkhatamkan sebanyak 60 kali, Bu. Jadi Imam Syafi'i, imam yang terkenal solehnya itu yang tadi saya bilang, bahwa Imam Syafi'i itu bisa 2 kali sehari khatam Al-Quran. Coba bayangkan itu. Gini, masuk akal nggak? Kira-kira masuk akal nggak? Coba masuk akal nggak kira-kira? Kira-kira masuk akal nggak? Ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Masuk akal nggak kira-kira? Gini, perhitungannya 1 juz itu dibaca sekitar setengah jam. Betul nggak? Paling itu lama itu setengah jam itu ya. Maksudnya dengan bacaan tartil, di atas tartil sedikit. Oh, di bawah, kalau tartil sekitar 20 menitan lah 1 juz itu ya. 20 menit. Berarti untuk dapat 5 juz berapa? 2,5 jam. 5 juz 2,5 jam. Ya kan? Anggap aja 3 jam. 5 juz 3 jam. 30 juz berarti. Oh, berarti itu buat yang lemot berarti. Berarti Imam Syafi'i udah cepat bacanya gitu. Imam Syafi'i udah cepat bacanya, makanya bisa. Enggak mungkin kalau 5 menit ya, 1 juz 5 menit itu enggak mungkin. Jadi bacaan secepat apapun itu ya sekitar 15 menitan lah. 15 menitan itu bacaan. Tapi untuk sekelas Imam Syafi'i itu sepertinya bacaannya enggak mungkin bacaan hanya sekedar baca kan? Tapi pasti ditadaburi, difahami ayat-ayatnya gitu kan. Nah, tentu bacaan seperti ini bukan bacaan dari mushaf saja gitu kan, khatam Al-Qur'annya itu. Makanya ada orang-orang yang memulai tarawihnya itu dari mulai Al-Baqarah gitu. Kenapa? Karena dia ingin mengkhatamkan Al-Qur'an bersama sholatnya gitu kan. Kemudian di luar sholat dia membaca lagi, diteruskan, tadarusnya diteruskan, dihitung dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Gitu. Makanya wajar kalau Imam Asy-Syafi'i itu bisa 60 kali selama bulan Ramadan. Nah, kata siapa? Kata Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i itu kalau di luar bulan Ramadan itu bisa khatam 30 kali. Jadi sehari 1 kali gitu Imam Syafi'i itu. Khatam Al-Qur'annya luar biasa. Luar biasa orang-orang seperti ini ya. Kenapa? Karena ingin sekali lagi mencontoh Nabi SAW. Nah, yang seperti ini yang harus kita contoh gitu. Jadi esensinya yang harus kita contoh itu, ya kan? Esensinya yang harus kita contoh, bukan apanya? Bukan alatnya gitu kan? Kalau alatnya maka kita bisa pakai handphone, ya kan? Kalau zaman dulu pakai lembaran-lembaran mushaf dan lain sebagainya, kita bisa pakai handphone kalau kita tidak hafal Al-Qur'an. Nah kan esensinya adalah bagaimana kita bisa menghabiskan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an gitu. Sekali lagi bukan alatnya. Jangan seperti kita itu mati-matian membela sunnah tapi yang dibela hanya sebatang siwak gitu ya. Padahal esensinya adalah membersihkan gigi, bukan sebatang siwaknya gitu ya. Gimana kita mau nyunah, kembali lagi ke siwak, kita mau nyunah memakai siwak tapi membuat orang lain jijik, habis pakai disakuin, gecepluk pas sujud jatuh kemudian. Kan itu kan tidak nyunah juga gitu kan. Gitu itu tidak nyunah juga, bisa mengotori masjid juga gitu ya. Itu jadi itu esensinya. Alatnya kita bisa pakai handphone, kita bisa pakai, kalau misalkan mau ditaruh di atas bisa pakai iPad, misalkan kalau di dalam sholat itu silakan, itu alat itu ya kalau tidak hafal Al-Qur'an. Imam Waqi' misalkan Imam Waqi' itu katanya khatam Al-Qur'annya itu adalah ketika dia sholat malam. Kemudian dia membacanya ketika sholat duha. Nah gitu. Jadi Imam Waqi' itu menghabiskan Al-Qur'annya itu di sholat malam, kemudian di 12 rakaat sholat duha, itu Imam Waqi' gitu. Jadi sholat duha itu ya Bu ya, boleh kita baca bacaan yang lain. Yang namanya bacaan Al-Qur'an, yang namanya bacaan sholat duha itu silahkan, tidak mesti terpatok kepada surat
wasyamsi sama waduha. Karena kan kita ada kesalahan di kita itu, kalau kita sholat duha katanya harus baca surat asyamsi dan waduha. Di mana itu teh? Dari mana coba? Padahal di dalam surat asyamsi ada alailnya juga. Betul gak? Wasyamsi waduha. Ada walailinya juga. Tuh kasihan nanti asyamsi kalau nggak dibaca di malam-malam. Karena ada alailnya juga. Kemudian waduha. Waduha juga sama, tidak hanya waktu duha, tapi ada walaili idza saja juga gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan kalau sholat duha itu harus membaca asyamsi dan aduha, nggak ada ketentuannya. Silahkan mau baca apa namanya, mau baca surat Al-Fajr kek, mau baca surat apapun, yang penting surat ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah kalau Jumat memang ada, kalau Jumat itu disunahkan baca surat Al-A'la sama surat Al-Ghoshiyah. Nabi sering membaca itu. Sholat maghrib banyak, sholat maghrib itu Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur misalkan di sholat maghribnya. Itu banyak variatif gitu ya, sholat apa namanya, sholat maghrib. Tapi kalau Jumat itu Nabi sering membacanya dengan surat Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Tapi surat apa, sholat duha itu saya nggak tahu dari mana datangnya harus membaca surat Asy-Syamsi dan surat Wadduha gitu. Kemudian yang harus kita perhatikan di dalam Ramadan itu adalah selain Al-Quran adalah sholat malam. Sholat malam. Apa namanya? Apa sholat malam itu? Tarawih ya, sholat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang qoma berdiri imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Wahtisab itu benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Itu salat malam. Hasan Al-Basri menceritakan, kata beliau, kata Hasan Al-Basri, tidak ada satu ibadah pun yang lebih besar pahalanya katanya. Apa namanya, yang lebih besar nilainya, kata Hasan Al-Basri, kecuali sholat di tengah malam. Ya mumpung kita bertemu dengan Ramadan, kadang kan di hari-hari biasa itu kita suka susah ya bangun malam itu ya. Kita itu suka susah bangun malam kalau di luar bulan Ramadan. Nah kalau Ramadan usahakan jangan sampai bolong itu sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam adalah sholat yang paling luar biasa, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum biqiyamil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah oleh kalian qiyamul lail. Kenapa? Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah da'bus solihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu tandanya adalah mereka senantiasa bangun malam, itu ciri orang soleh gitu. Jadi kata Nabi, karena kan gini kan, orang itu kan dilihat dari kebiasaannya, ya kan? Orang itu dilihat dari kebiasaannya. Disebut perokok karena dia memang sering merokok gitu. Nah orang itu tidak disebut perokok kalau ngerokoknya cuma sebatang kemudian cuma di mulut doang. Bukan perokok itu mah perokok banci, kata Om Iwan gitu ya. Itu mah bukan perokok. Kalau cuma sedikit itu bukan perokok. Yang namanya perokok adalah dia merokoknya benar-benar gitu ya, serius ngerokoknya gitu ya. Itu disebut perokok. Nah kemudian disebut penyanyi, sebut penyanyi karena dia memang bisa nyanyi, bukan hanya sekedar cecelewengan di kamar mandi gitu kan. Itu bukan penyanyi gitu. Jadi benar-benar serius. Nah, orang-orang soleh itu kan kebiasaan, adat, dabun gitu ya. Da'bus solihin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang soleh itu bisa dilihat dari sholat malamnya. Jadi kalau orang tidak pernah sholat malam, itu jangan berharap disebut orang yang soleh gitu. Jadi kalau orang tidak pernah sholat malam, jangan pernah berharap disebut sebagai orang yang soleh. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'bus solihin, adatnya orang-orang soleh, kebiasaannya orang-orang soleh itu adalah sholat malam. Itu kebiasaan orang soleh gitu. Meskipun mungkin sebatas 2 rakaat ataupun hanya sebatas witirnya saja, tapi kebiasaan itu tidak pernah dia tinggalkan. Itu da'bus solihin gitu. Makanya Ramadan ini jadikan sebagai ajang latihan kita untuk senantiasa menjaga sholat malam. Ada kisah yang menarik dari Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus ketika malam dia itu suka beristirahat di atas tempat tidurnya ya, ala firasyih, di atas tempat tidurnya.
Apa? Nah, kalau dia sholat malam, Shaddad bin Aus ini, dia itu di atas firasnya, di atas tempat tidurnya, dia itu seakan-akan merasa seperti apa? Kacang yang sedang disangrai. Apa sangrai itu? Hah? Sangrai ya? Disangrai itu dimasak tanpa minyak. Nah, itu. Jadi Shaddad bin Aus katanya, kalau dia istirahat sehabis Isya, maksudnya istirahat di atas tempat tidurnya di malam, dia itu kondisinya itu seperti kacang sedang disangrai. Sedang disangrai gitu. Dia tidak tenang, dia tidak tenang. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya jahanam itu terus mengancam," kata dia. Jahanam itu terus mengancam. Kemudian kata beliau, "Jangan engkau biarkan aku tidur," gitu. Jangan biarkan aku lelap tidurnya. Bukan jangan biarkan aku tidur, mungkin jangan biarkan aku lelap tidurnya. Kemudian beliau bangun dan kemudian menuju sholat malamnya. Itu untuk orang-orang soleh ya. Kalau kita, aduh jam 5 susah amat itu bangun, Masya Allah. Aduh bentar lagi lah, 5:30. Ya masih ada lah buat witir lah, 3 rakaat. Lewat 6:45. 5:45. Udah gitu muncul oleh setan. Nanggung udah mau habis itu bentar lagi juga subuh, udah wudu aja udah. Kayak gitu kan. Itu karena kita tidak memerangi diri kita. Padahal sesungguhnya musuh yang besar itu adalah diri kita. Jadi musuh yang terbesar itu adalah sesungguhnya diri kita. Kita itu susah melawan nafsu kita. Padahal kita sudah bangun jam 4 bangun. Tapi Masya Allah susahnya luar biasa. Karena mungkin setan lebih kuat. Kita masih dikalahkan oleh yang namanya setan. Lihat Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ketika dia istirahat di atas tempat tidurnya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jahanam itu terus mengancam, ya Allah, jahanam terus mengancam. Jangan biarkan aku lelap tidurnya." Doanya seperti itu. Kalau kita kan, "Ya Allah, cing tibra ya Allah. Mudah-mudahan saya lelap tidurnya ya Allah." Ya kan? Mudah-mudahan saya lelap tidurnya gitu. Karena kita kan doanya lain. Orang soleh sama kita ya beda doanya. Kalau orang soleh itu doanya, "Jangan kau lelapkan aku dalam tidurku, karena jahanam terus mengancam. Jika aku tidur, maka ya itu mungkin dia takut tidak terselamatkan dari neraka jahanam." Itu Shaddad bin Aus. Dan tidak hanya dia, karena memang ini banyak orang-orang soleh itu. Tawus misalkan, Tawus. Dulu pernah cerita ya tentang kisahnya Tawus. Pernah kan? Betul tidak? Pernah nggak? Saya pernah bercerita yang tentang Tawus ini. Orang yang luar biasa. Tawus ini kata dia, kata Tawus dalam salah satu perkataannya adalah mengingat jahanam, ingat akan jahanam, ingat akan neraka jahanam, itu akan menghentikan tidurnya ahli ibadah, katanya gitu. Jadi kata Tawus, mengingat jahanam itu bisa menghentikan tidurnya ahli ibadah, gitu. Itu kata Tawus, gitu. Jadi ya gak kebayang bagaimana ruh mereka itu, jasadnya itu terbuat dari apa gitu. Kenapa mereka itu begitu lembutnya, kenapa mereka itu begitu gampangnya, kenapa mereka itu begitu mudahnya beramal soleh. Dan begitu sensitifnya gitu. Kenapa mereka itu ketika disebut jahanam, mereka itu bisa terperanjat. Kenapa mereka itu ketika disebut surga, mereka bisa punya keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan surga tersebut, gitu kan? Kita begitu sering diperdengarkan yang namanya jahanam, begitu sering kita diiming-imingi dengan surga, tapi kenapa begitu malasnya kita untuk beramal menjauhi surga dan beramal untuk mendapatkan surga dan beramal untuk menjauhi neraka? Sebenarnya jasad kita sama, kita sama-sama punya hati, kita sama-sama punya nalar. Tapi kenapa? Padahal orang-orang ini adalah orang-orang setelah Nabi, generasi setelah Nabi, yang mendapatkan pelajaran dari Nabi itu melalui lembaran-lembaran, melalui mulut-mulut orang yang ada di sekitarnya. Tapi kenapa? Dan kita bahkan mungkin untuk mendapatkan ilmu itu jauh lebih mudah ketimbang orang-orang ini, gitu. Kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan informasi jauh lebih mudah daripada orang-orang ini. Beliau untuk mendapatkan ilmu itu harus lari kemana dulu, harus mendapatkan dari siapa dulu. Tapi ilmu yang mereka dapatkan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar tertanam di dalam hatinya. Makanya
apa namanya, kita itu harus menjadi orang-orang bijak ya. Orang-orang bijak itu katanya gini, apa mengerti ya apa? Mengerti seluruhnya apa yang dikatakannya gitu. Mengerti seluruhnya apa yang dikatakannya. Gimana? Lupa saya ungkapan. Mengetahui apa yang dikatakannya, mengatakan yang diketahuinya gitu ya. Jadi apa namanya, orang bijak itu harus dia itu mengetahui apa yang dikatakannya dan akan tidak mengatakan mengetahui seluruhnya apa yang dikatakannya gitu kan, tapi tidak mengatakan seluruhnya apa yang diketahuinya. Maksudnya apa? Karena takut gitu. Dia tahu semuanya tapi ya itu ada ancaman-ancaman di dalam pengetahuannya. Makanya itu orang-orang bijak itu ketika dia mengatakan apa yang diketahuinya, berarti dia sudah mengamalkan apa yang dikatakannya, harus seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya bukan berarti jangan banyak tahu kemudian biar tidak banyak amal ya. Itu salah juga gitu ya. Tapi bagaimana kita belajar dari ulama-ulama terdahulu sehingga kita bisa menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang soleh. Nah, Ramadan adalah sarana. Ramadan itu merupakan sarana bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah serendah-rendahnya. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim misalkan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, jadi gini Bu, Pak, Allah itu meminta kepada kita bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana Nabi Ibrahim itu yang berdoa kepada Allah mendapatkan anak yang soleh, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kemudian diberikan anak soleh, ketika anak itu sudah besar, kemudian Allah minta, Allah uji. Tapi bagaimana Ibrahim merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengambil Nabi Ismail, Allah kembalikan lagi gitu. Allah kembalikan lagi. Orang-orang yang baik di mata Allah adalah orang-orang yang mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Gitu ya. Kita lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah, jadi gini, setiap diri kita itu pasti punya dosa ya. Setiap diri kita pasti punya kesalahan, termasuk Nabi. Tapi bedanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi alaihi salam gitu ya. Para nabi ketika melakukan kesalahan dia langsung merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga Allah mengangkat derajatnya kembali. Nabi Yunus misalkan, Nabi Yunus melakukan kesalahan. Tapi apa? Nabi Yunus itu ketika dia melakukan kesalahan kemudian diterkam, dimakan oleh ikan laut, dia tidak mencari sesuatu yang ada di luar dirinya dulu, gitu. Dia tidak mencari sesuatu yang ada di luar dirinya dulu yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak mencari pisau, misalkan dia tidak mencari barang yang bisa memukul-mukul perut ikan hiu supaya dia bisa keluar, misalkan ikan hiunya bisa muntah. Tidak, gitu. Itu Nabi Yunus, ya. Jadi ketika dalam kondisi yang luar biasa gitu ya, Nabi Yunus itu tidak melihat sesuatu eksternal dirinya. Dia tidak melihat barang, dia tidak melihat sesuatu yang bisa membuat ikan hiu itu muntah gitu ya, kemudian dia keluar. Tidak. Tapi apa yang dia ungkapkan? Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Allah angkat kembali, Allah selamatkan kembali. Allah selamatkan kembali. Gitu. Kemudian contoh lain misalkan Nabi Musa misalkan, seorang ibu yang dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan berlawanan gitu ya. Yang namanya ibu itu kan mau melindungi anak. Tapi siapa pelindung yang sesungguhnya? Siapa pelindung yang sebaik-baiknya pelindung? Allah Subhanahu wa taala. Ibunya merendahkan dirinya, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi itulah rencana Allah yang begitu indah. Allah ambil anaknya, kemudian dibesarkan di musuhnya dan dipertemukan lagi dengan ibunya. Itu semuanya kalau diserahkan sama Allah, itu pasti hasilnya itu luar biasa. Nah, kita itu kadang belum sampai ke situ. Kita itu belum sampai ke pelajaran-pelajaran yang sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an. Keimanan kita itu belum sampai kepada sesuatu yang sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim misalkan, Nabi Ibrahim itu dibakar ya. Nabi Ibrahim dibakar. Kita banyak pelajaran itu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam itu dibakar. Kemudian kata Allah, ya narakuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim itu pasrah.
Nah, kita itu kan sekarang dalam hidup kita, ini bukan tafsir ya, bukan tafsir bukan tafsir dari ayat itu ya. Dalam hidup kita, itu kita pasti akan mengalami gejolak gitu ya. Pertemanan kita pasti ada gejolak, ya. Dengan sahabat kita pasti akan ada gejolak. Masalah keuangan juga pasti akan ada gejolak. Dengan suami saja pasti akan ada gejolak, betul tidak? Beda pendapat dengan suami aja gejolak. Itu kan cara naruh sikat gigi aja bisa gejolak gitu. Pak, kalau naruh sikat gigi jangan dihadap-hadapan dong, Pak. Nanti jegongnya nempel kepada sikat gigi mama, misalkan gitu kan. Gitu. Jadi itu naruh sikat gigi aja bisa gejolak. Naruh sepatu saya bisa gejolak. Itu kita akan menghadapi bagaimana gejolak yang bisa memanaskan hati kita. Tapi kalau ingat pelajaran Nabi Ibrahim, kalau serahkan semuanya kepada Allah, hati kita bisa dingin gitu. Kita punya musuh di satu kantor misalkan, musuh kita tuh pika sebelen. Dulu misalkan belum tahu kalau orang ini seperti wah jahatnya minta ampun gitu ya. Bisa mukanya manis di hadapan kita atau di hadapan orangnya, tapi wah itu luar biasa gitu kan. Itu gejolak itu, bikin panas itu. Serahkan semuanya sama Allah. Itu jadi dingin hati kita itu, ya kan? Nah, semuanya kita kembalikan kepada Allah, pasti semuanya itu akan menjadi terasa apa? Terasa dingin. Nah, perasaan-perasaan semacam itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah perbanyak dengan sholat tarawih, sholat malam. Itulah yang dilakukan oleh ulama salaf, ulama terdahulu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan karena udah terlalu siang. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua. Insyaallah Ustadz Usep akan melanjutkannya kembali insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah pengajian Ahad Subuh Westol yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada bulan Sya'ban. Bulan di mana bertumpuk Sya'ban artinya tumpukan pahala, tumpukan kebaikan. Telah mendekati bulan Ramadan, bulan yang para ulama yang soleh itu suka dinanti-nantikan, bulan yang kedatangannya menggetarkan hati kita. Biasanya para ulama, para sahabat itu mulai mematangkan ibadahnya 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kalau kita baca kitab Ainar Rojabiyun, jadi malaikat itu nanti akan bertanya di hari kiamat, mana orang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi mulai dari bulan Rajab sholatnya ditambah, sholat sunatnya dan sebagainya. Tapi ada pendapat juga bahkan saum dari bulan Rajab, tapi saumnya sunat gitu, tidak wajib. Itu Aina Rojabiyun gitu. Nah, siapakah di antara bapak ibu yang sudah menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan dari bulan Rajab? Sholat sunatnya lebih banyak dan juga puasa siam. Maka
itu akan masuk pada golongan rojabiyun nanti di akhiratnya. Tapi kelihatannya ya, dilihat dari banyak air, banyak gelas, Sya'baniyun dan rojabiyun mana? Eh, ada pendapat tidak usah puasa, ada lagi yang baiknya puasa, tetapi lepaskanlah diri kita dari perdebatan itu. Jika hati kita tergetar untuk melakukan puasa sebelum datang bulan Ramadan, maka lakukanlah, karena Allah melihat hati. Pada subuh Ahad ini mencoba saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang didapatkan dari kitab Hadiyatul Muttaqin, diterbitkan di Kuwait. Penerbitnya itu Hay'atu Muhammad Al-Amin, tahun 1998. Barangkali Bapak Ibu yang memiliki kitab ini bisa melihat bab pertama dalam kitab ini adalah Al-Baramij li Ahlil Jannah, program ahli surga. Sengaja saya utarakan bab ini karena biasanya di bulan Ramadan terkenal sekali doa memohon surga, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, gitu. Dan Agim biasanya sering sekali melantunkan doa ini ya di Metro TV, SCTV dan lain sebagainya. Ada 33 program ahli surga, tetapi karena terlalu panjang ya saya ambil hanya yang berkenaan dengan ibadah saja. Yang pertama adalah al-muhafadzatu ala awqatis shalah. Suka memelihara waktu-waktu sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan setelah dihisab manusia itu masuk surga, ya kan? Nah, ada orang di situ yang melihat orang lain masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan, kalau dalam bahasa Arab saya mungkin begini, intadir huna tahta hadzal dhilli. Tunggu dulu kamu di sini, di bawah, under the shadow, gitu ya. Nah, baru kena surganya dikit itu. Dilun itu apa? Kalau ada pohon ya, kita berteduh, nah naungan, baru dikasih dulu. Nah, kalau ngasih makanan mungkin ke anak itu dikasih kue mari sedikit dulu gitu ya. Nah, rasanya gitu. Bukan kue marinya, mungkin kue marinya diancolomkan dimasukkan ini bahasanya Ustadz Gun-Gun, dimasukkan ke air teh gitu ya. Bukan kue marinya yang dikasih, tapi air tehnya dulu gitu. Nah, tenang dulu. Nah, nanti itu. Yang makan kue marinya orang lain. Dekat pintu surga itu ya, disuruh diam. Dia lihat aja ada istana surga di sana ya, bisa dilihat dalam Al-Qur'an istana surga gimana, mungkin di surat Ar-Rahman itu ya, atau surat Al-Waqiah tuh. Dan dilihat juga pasangan-pasangan. Jadi suami istri yang saleh, teman yang baik itu nanti bertemu kembali. Ya. Bahkan dalam kitab Al-Mutjarur Rabih itu ada yang duduk di atas singgasana, dilihat sama dia. Kebun-kebun kan? Kebun-kebun gitu. Banyak sekali. Sampai istilahnya gitu ya, sudah kutap-ketap letahnya gitu. Pak Yunan tuh tahu, udah lapar gitu ya. Berkatalah dia kepada malaikat rahmat gitu ya. Ada malaikat rahmat, ada malaikat Ridwan. Ya, Ridwan itu adalah taman gitu. Kalau
Saya lihat mereka itu kan malaikat hidup sesudahku. Sedangkan aku hidup lebih awal daripada mereka. Mengapa mereka masuk duluan ke surga? Gitu. Kata malaikat, akhartaka, gitu ya. Akharnaka, gitu. Nah, kami akhirkan kamu masuk surga karena memang engkau selalu sholat. Tapi engkau mencintai, mengakhir-akhirkan sholat. Gitu. Kita juga pada anak misalnya, kalau ada anak yang lebih baik kepada kita, kita dahulukan. Anak yang lebih baik kita berikan, tapi nanti, ya. Semacam itu. Karena itu program pertama ahli surga ini ya memelihara waktu sholat. Nah, paling tidak Bapak Ibu sekalian, apakah punya jadwal sholat? Kalau tidak punya, apakah handphonenya sudah ada waktu sholat? Nah, kalau tidak punya, apakah berapa kali mencoba ke internet Melbourne prayer times gitu, waktu sholat? Jangan sampai ini sudah subuh ya, nah, ini sudah maghrib ya, gitu. Masih bertanya-tanya kepada orang lain. Bukankah orang tua kita dulu kalau membuat janji itu langsung saja dengan waktu sholat, nanti ya ketemu setelah duhur. Nah, gitu. Oh, udah tahu duhur tuh jam berapa, karena di Indonesia mah tidak rubah-rubah. Di sini mah berubah lagi gitu ya. Semakin dingin semakin cepat gitu. Di Belanda itu sahur, atau di Amerika mungkin Pak Abu itu sudah ini jam 8.30 sahur itu. Puasanya hanya beberapa jam. Pernah puasa 6 jam gitu. Maghribnya pernah jam 4. Berubah-ubah. Di Indonesia tidak statis. Karena itu mudah sekali. Kapan kita itu ngajinya? Menghafal surat Yasin. Nanti ya ketemu tadarusan. Nah, kapan? Di rumah saya setelah sholat asar. Udah tahu asar jam berapa? Masih ingat jam, kira-kira jam 4 gitu ya. Kapan pulang sekolah? Hampir asar mau, itu ya. Jadi orang tua kita dulu itu menetapkan waktu janjian dan lain sebagainya dengan waktu sholat. Tanyakan pada diri kita paling tidak, sudahkah kita punya jadwal sholat? Program yang kedua adalah iqamatus sholah bil jamaah. Program ahli surga yang kedua, mendirikan sholat wajib itu dengan jamaah, berjamaah, bersama, berjamaah itu ya. Minimal 2 orang kalau tidak ada. Karena itu biasanya Nabi itu menyarankan menanti. Kalau tadi sholat subuh sudah selesai, kemudian tunggu kira-kira siapa, apakah di toilet masih ada orang, itu pasti belum sholat. Kita tunggu, kemudian kita minta untuk berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang diperoleh oleh umatku ketika sholat berjamaah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kullu rok'atin, setiap rokaat yang dikerjakan oleh seorang mukmin bersama imamnya dalam sholat berjamaah, khairun lahu min sodakotin bimi'ati alfi dinari, lebih baik daripada sedekah 100.000 dinar. 1 dinar berapa? Pak Edward, 1 dinar berapa? 2 juta ya? 2 juta. Kalau 2 juta misalnya kali 100.000 berapa itu? Pokoknya banyak ya. Itu 1 rakaat. Apalagi ini bulan Rajab, Sya'ban, nanti Ramadan gitu ya. Kemudian 1 sujudnya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nah, sujud sholat berjamaah.
La azaba qabrin wala azaba fi yaumil qiyamah. Tidak ada azab kubur, tidak dikenakan azab hari kiamat bagi siapa yang mengerjakan sholat, menambah sholat wajibnya dengan sholat sunnah dan sholat wajibnya dengan berjamaah. Ya, kita kalau di akhir at-tahiyat akhir suka membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, bukan itu mah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dari azab kubur diantaranya ya. Nah itu kalau sholat berjamaah ditambah sholat sunat, nah, maka tidak dikenakan azab kubur dan azab pada hari kiamat. Nah, kemudian Rasul menambahkan takbir yang pertama ya, ketika orang mukmin mengerjakan sholat berjamaah dengan imamnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Takbir pertama. Karena itu coba takbir itu serius. Ya. Allahu Akbar. Takbir ya. Ya gitu ya. Allahu Akbar. Jadi coba lihat ke sana gitu. Gitunya ada. Allah. Sambil getaran hati, wajilat kulubuhum gitu loh. Sambil diresapkan. Hilang segala ingatan. Jangan sampai juga hilang segala ingatan ya. Nah, itu takbir yang pertama. Takbiratul ihram. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ihram bukan ihram. Ihram artinya mengharamkan. Jadi kalau sudah takbir, haram kita ingat kunci, haram kita ingat, itu maksud saya hilang ingatan, Bu. Haram kita ingat tesis, chapter berapa Pak Bu? Chapter 5 ya Pak Bu. Allah, chapter 6. Pak Bambang ini. Hilang. Oh, sebentar kunci. Oh, mana gitu ya. Takut mobilnya hilang. Jadi sudah harus hilang. Ya, sudah. Allah. Itu takbir yang pertama, sangat menentukan. Saya loncat saja. Program yang ketujuh, as-sholawatul masnunah. Salat yang sunat-sunat gitu ya. Dari An Abil Hasan, salat sunat itu merupakan korban setiap mukmin ya. Nah, di antara sifat mukmin itu ada 5, di antaranya mengerjakan salat sunat selain salat wajib berjamaah. Nah gitu. Apakah tadi sebelum sholat subuh kita sudah sholat qobliyah 2 rakaat? Tanyakan pada diri kita. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, sebelum duhur misalnya 8 rakaat, sudahkah? Sebelum asar 8, setelah maghrib 4, ya. Setelah isya misalnya, ya. Kemudian ditambah dengan sholatul lail. Tadi Pak Gun sudah membahas sedikit tentang sholatul lail ya. Nah, program yang ke-18 iqamatu sholatil lail. Itu mendirikan sholat malam. Ya, dari Abu Abdillah, sholat malam itu mencerahkan wajah. Lihat oleh Bapak Ibu sekalian siapa yang wajahnya pale itu, lihat. Siapa yang wajahnya kesemok gitu ya. Itu harus harus banyak sholat malam. Bu Anita ya, banyak sholat malam. Tujamilul lail,
Dan orang sholat malam itulah yang memperindah malam. Nah, malam itu jadi indah dengan sholat malam. Kemudian juga mengambil rezeki, artinya bisa mengumpulkan, mendatangkan rezeki kepada kita dengan sholat malam. Ya. Ali bin Husain ditanya, kenapa orang yang tahajud di malam hari itu wajahnya bisa dikatakan cerah dan cantik? Nah, dijawab karena waktu sholat tahajud itu orang yang tahajud itu bersama Allah dan Allah menutupi wajahnya dengan cahayanya. Kelihatan sekali sini wajah-wajah cerah gitu. Ya. Karena banyak uangnya. Kalau nggak ada banyak uangnya, pulangkan saja. Ya. Gitu ya. Jadi kira-kira dari 33 program ahli surga yang disebutkan dalam kitab Hadiyatul Muttaqin tadi berkenaan dengan sholat, betapa pentingnya sholat gitu ya. Apalagi sekarang sudah semakin mendekati bulan Ramadan. Program yang terakhir, saya langsung saja loncat, yaitu yang ke-33, mengerjakan kewajiban-kewajiban lillahi ta'ala. Karena Allah. Ada sebuah hadis, pada hari kiamat itu manusia, ada manusia banyak sekali, punya pahala sebesar bukit. Ya. Tetapi Allah memerintahkan kepada malaikat supaya dimasukkan orang-orang itu ke neraka. Ta'ajjabatil malaika, ta'ajub. Kenapa? Manusia itu berkata sendiri kepada malaikat, kami mengerjakan segala kewajiban, tetapi min ghairillah, tanpa karena Allah. Kewajiban itu apa? Ya, sholat, zakat, siyam, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, bersahabat dengan orang-orang yang cintai Allah misalnya. Tetapi semua itu dilakukan bukan karena Allah hapus. Gitu ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerjakan kewajiban, tanyakan dulu pada kita. Karena Allah. Dan kita dilatih berniat kan. Sebelum sholat, misalnya sholat subuh, bagaimana niatnya? Usolli sholatas subahi raq'atani mustaqbilal qiblati adaan. Misalnya kalau makmuman, imaman, tapi jangan lupa lillahi ta'ala atau liwajhillahi ta'ala. Jadi ketika iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya, sungguhnya aku hadapkan wajhiya wajahku. Ini wajjahtu wajhiya lil ladzi fataras samawati wal ardu, bagi yang mencipta langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma, jangan terbalik, wa ma ana minal muslimin katanya. Dan kalau wa ma ana minal muslimin, dan aku bukanlah termasuk orang yang muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Inna solati, verily my prayer, wa nusuki, my sacrifice. Apa selanjutnya? Wa nusuki wa mahyaya, my life, wa mamati, my dying. Alillahi ta'ala, for the sake of Allah the Almighty. Gitu kira-kira. Maka dari itu jangan langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iftitah dulu dong. Mau masuk rumah orang, paling tidak janjian dulu sebelumnya. Di Belanda itu kalau mau cukur saja, ini ada itu apa?
Masuk saya gitu. Akhirnya ditanya, Wibensi, siapa Anda? Ya. Mau cukur saya. Sudah itu sudah buat appointment gitu ya? Belum. Oh, appointment dulu gitu. Nggak butuh duit. Ya. Jadi dilatih dengan niat. Sebelum mengerjakan kewajiban, niatkan dulu. Kalau belum ikhlas, lafadkan. Seperti kita mau sholat. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana sih kita berbuat sesuatu karena Allah? Nah, itu pertanyaannya, mungkin itu akan mengakhiri pembicaraan saya ini. Ya. Mungkin kita perlu melihat kitab karangan Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Mukasyafah itu membuka katabir, qulub hati. Al-Kisah, nah, kita minum dulu. Al-Kisah, ada sebuah pasar. Di pasar itu diperjualbelikan budak. Kemudian ada seorang majikan mencari budak yang bisa dijadikan pembantu rumah tangga dan pembantu di tempat kerjanya. Nah, majikan ini menemukan sosok budak belian yang tegap, kokoh, tinggi orangnya. Prima itu kalau orang Belanda. Prima. Kalau gantengnya tidak disebutkan dalam kitab ini. Dan dibelilah gitu. Ya. Tetapi budak belian ini berkata, bergain gitu ya dengan majikan. Wahai tuan, aku rela kerja apapun untuk membantu tuan. Asal tuan melaksanakan 2 syarat. Yang pertama, izinkanlah saya hanya mengabdi berkhidmat kepada Tuhan pada siang hari. Yang kedua, mohon tempatkan saya di tempat yang terpisah dari rumah Tuhan. Kemudian oleh majikan ini, disetujui 2 hal ini. Ya. Karena itu dia hanya bekerja di siang hari saja. Di malam harinya apa kita nggak tahu ya. Nah, suatu saat hari demi hari ya, bulan demi bulan gitu. Nyonya dari tuan ini butuh sesuatu ya, yang sangat urgen sekali ya, darurat. Kemudian lari ke tempat budak belian ini di sebuah gubuk di depan rumah tuan rumah ini. Gitu. Ketika dibuka pintu gubuk, budak pembantunya terkejut karena pembantunya itu sedang sujud dan terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang baik. Lebih terkejut lagi ketika melihat atap gubuk itu tidak terlihat sama sekali, terbuka menganga ke langit. Lebih terkejut lagi, ada sejurus cahaya ya, dari atas menyinari tempat sujud budak belian itu. Si nyonya ini tiba-tiba menjerit dan lari menghampiri suaminya. Merasa kualat, selama ini saya sudah mempekerjakan wali Allah. Kualat sekali saya ini. Gitu. Ketemu dengan suaminya, dan suaminya bersama nyonya tadi sama-sama bertemu majikannya, ya. Ketemu pembantunya, oleh pembantunya dengan senyum diterima tanpa berbicara apapun. Si pembantu tadi menghadap ke kiblat, kemudian bergumam dalam syairnya yang saya tulis kira-kira, ya sohibas sirri, wahai
pemilik rahasia. Inna sirra, sungguhnya rahasia qad dhahara, telah terlihat. Fama uridul hayat, maka aku tidak menginginkan lagi kehidupan di dunia yang fana ini ba'das taharo, setelah rahasia terungkap. Setelah itu kemudian setelah berdoa tersungkur dan menghembuskan napas yang terakhir. Dari kitab Imam Al-Ghazali Mukashafatul Qulub ini bisa kita ambil 3 hikmah. Pertama, ilmu Allah itu sirun, ilmu Allah rahasia. Yang kedua, Allah menebar walinya di tempat yang tidak diduga. Lihat, mungkin ada cahaya di belakang di antara Bapak Ibu, itulah wali. Lihat, coba lihat. Mungkin saya lagi fieldwork itu, ketika saya wawancara orang, dia lihat dulu ke belakang. Oh, iya. Oh, kenapa Pak? Gitu. Kalau cahaya itu dikalahkan oleh punggung Pak Usep katanya, berarti wali. Gitu. Ya, tidak apa-apa kita juga sudah wali ya, karena wali murid paling tidak. Saya wali kota gitu. Dan yang ketiga, nah, sebagai syarat wali Allah itu meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi dan itu 3 hikmah itu biasanya dalam tasawuf disebut dengan makomat. Artinya makomat itu tingkatan dalam suluk, tingkatan dalam perjalanan toward Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, tanyakan pada diri kita, berapa waktu yang kita luangkan di saat kita sibuk. Ya. Nah, dalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kitabnya Manazilus Sairin, manzil, ya, kedudukan orang yang berjalan menuju Allah. Itu membagi makomat kepada 99 kali, terlalu lama untuk dibahas satu demi satu. Kesimpulannya paling tidak ada 3 makom, ya. Biasa di kampung saya makom tuh jadi makam. Makam tuh jadi serem itu. Kemudian ada majalah misteri. Makam tuh serem semua di situ. Tidak ada doa-doa dan sebagainya. Di kata makom yang begitu suci, ya sudah kontaminasi dengan budaya-budaya mistik. Makom yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Kita singkat saja. Takhalli dari khulwah, ya. Khulwah. Saya kalau mengumumkan dulu waktu tukang ngumumin, wa hadzil idza'ah la takhlu min an takuna, gitu. Jadi khalli itu mengosongkan. Takhalli, mengosongkan diri, tazkiyatun nafsi, ya, dengan mengosongkan diri dari dosa-dosa hati, gitu. Mungkin sudah ada yang membahas Al-Fakhrur Razi itu dalam memberikan 3 pintu setan masuk, ya, yang kita harus bersihkan tuh dari situ. Yang pertama ghadab, ya, ghadab, marah. Ya. Ghadab itu juga artinya keinginan untuk selalu unggul. Ya. Lihat dia sudah punya mobil Volvo, aja. Masa kita tidak punya mobil? Oh. Nah, itu ya, seperti itu ya misalnya ya. So mengungguli. Atau kita berbuat sesuatu, kita disalahkan, kita ngambek, ghadab. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin bersihkan, ya kita terima saja, kita salahkan, nggak apa-apa.
masalah selesai gitu, gak usah gak usah defensif gitu. Yang kedua, pintu masuk setan tuh hawa, ya. Hawa. Oh, bau. Hawa ya. Nggak kelihatan kan? Bau. Hawa itu nggak kelihatan. Misalnya Hawa itu terlalu cinta terhadap keluarga sehingga lupa perjuangan. Cinta kepada istri, ya, lupa membuka selimut, sehingga lupa kepada pengajian ahad subuh misalnya. Nah, itu hawa, ya, kecenderungan. Yang ketiga, syahwat. Nah, ini sudah tidak usah dijelaskan lagi kalau syahwat itu. Supaya tidak terjerumus kepada syahwat, itu diajarkan, katakan, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah pembimbing manusia, ya. Jadi iblis itu pernah sadar. Dia mendekati Nabi Musa, minta tolong kepada Nabi Musa supaya Allah mau mengampuni dosa-dosanya, ingin kembali, itu iblis itu. Kemudian Nabi Musa bercakap dengan Allah dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, saya terima gitu. Coba tolong, ada syaratnya, supaya iblis itu sujud kepada makam Nabi Adam. Itu aja. Syaratnya itu satu, sujud gitu. Ya. Sujud saja sulit sekali. Kata iblis, jangankan waktu meninggal dunia itu Adam. Waktu Adam masih hidup saja, saya tidak mau. Kan dalam Al-Quran disebutkan, kenapa tidak mau? Karena merasakan dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari debu. Nah itu. Jadi godob itu akan melahirkan penyakit hati yang lain. Takabur, ujub, hirsun, tamak, gitu ya, bid'ah dan sebagainya. Nah, dengan takhalli, ya, membersihkan hati itu, penyakit-penyakit hati itu bisa hilang. Dalam cerita seorang budak belian tadi, cara membersihkan hatinya bagaimana? Al-khidmah, berkhidmat. Jadi kalau kita marah sama orang, berkhidmatlah sama orang yang kita marahi. Mau enggak? Sudah banyak kutunya. Headlights di sini kan a big problem. Sudah pedas mulutnya. Bagaimana cara menghilangkan marah kepada orang seperti itu? Bersahabatlah dengan orang seperti itu. Tanpa harus marah. Dan itu mengumpulkan banyak pahala. Takholi. Kalau kita sudah bisa bersahabat dengan orang yang paling kita benci, itu artinya kita sudah bertakholi. Berkholwat. Bukan berkholwat itu menyendiri. Bukankah hadis orang manusia yang bergaul dengan orang lain dan tabah dengan cobaan-cobaan lebih baik daripada manusia yang hanya beribadah tidak bergaul dengan orang lain. Belum teruji. Berkhidmat. Dan nanti di surga itu yang pertama kali yang akan masuk surga adalah mereka yang akhlul khidmah. Mereka orang yang khidmatnya paling tinggi. Siapakah di masjid ini yang paling banyak khidmatnya kepada masjid ini? Itulah yang paling pertama dari Masjid Westall yang akan masuk surga. Dan tidak kelihatan mungkin. Mungkin dia yang selalu membersihkan WC. Ini setiap orang itu masuk setelah pup, misalnya mohon maaf, bau, tapi kita tidak mengatakan, lo bersihkan, misalnya. Karena memang sifatnya sudah begitu, kita bersihkan sendiri, misalnya gitu.
Nah, barangkali satu saja dulu makom untuk suluk berjalan menuju Allah. Mungkin pada kesempatan lain akan dibahas atau mungkin dalam tanya jawab nanti ya. Sekian dari saya. Kesimpulannya bahwa untuk masuk surga ada programnya, diantaranya ibadah ya, dan berlatih diri untuk mukashafatul qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang kedua dari Ustaz Usep tentang Mukashafatul Qulub, tentang program surga ya. Setelah sebelumnya saya membahas tentang Ramadan, kemudian bagaimana para sahabat mempersiapkan Ramadan dengan sangat serius. Setelah masuk Ramadan juga beribadah dengan sangat serius, diantaranya adalah dengan mengurangi tidur dan sebagainya ya. Di antara tadi ada sahabat yang tidurnya hanya dari maghrib sampai isya katanya ya. Mungkin di antara kita juga ada begitu, cuma maghrib dari maghrib sampai isya, tapi maghrib hari ini dan isya besok gitu, itu beda lagi tuh ya. Tidurnya juga. Ada seorang sahabat juga di seorang ulama salaf yang sering kita dengar adalah Malik bin Dinar. Meskipun namanya Malik bin Dinar, Malik Dolarman gitu ya, tapi orangnya sangat sederhana. Dan Malik bin Dinar ini orang yang sangat alim dan sangat jarang tidur. Sehingga kalau malam sudah larut gitu, dia masih nggak tidur. Sehingga anaknya kadang bertanya, ya abati malaka la tanam. Kalau bahasa kitanya abah, abah itu dari bahasa Sunda ya. Hai abah, mengapa belum tidur dah malam gini? Kata Malik bin Dinar, apa jawabannya? Inna la tada abaka yanam. Bapakmu tuh nggak bisa tidur karena apa? Karena ingat neraka. Jadi karena ingat neraka nggak bisa tidur. Bahkan ada sahabat yang lain yang kadang-kadang sering ngigau, tapi ngigaunya beda sama kita. Mas Haris ngigaunya apa kalau tidur? Dia kalau tidur ngigaunya anar, neraka, sampai terbawa ngigau kalau tidur. Karena saking takutnya dengan neraka ya. Kalau kita kan ngigaunya duit gitu ya. Bapak Ibu rahmatullah, barangkali ada pertanyaan untuk Ustaz Gunggun atau juga Ustaz Usep, saya persilahkan. Ya, Pak Adi silakan. Cuman ini aja Ustaz Gun kan ada dari Rasulullah itu ya yang tidak boleh menamatkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari ya. 3 hari. Nah, itu hubungannya gimana dengan itu? Kami itu ya yang 1 hari 2 kali. Wah, kayak makan aja nih, Mo ya. Sehari 2 kali kayak makan, minum obat juga. Bagaimana itu kata Rasul? Yang tidak boleh terlalu cepat. Ya paling cepat 3 hari sekali lah. Silakan Senggun. Ya, itu ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Nah, ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi bahwa yang tidak boleh itu adalah ketika pengerjaan pengkhataman Al-Quran itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi secara terus-menerus itu tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi Imam Syafi'i yang bisa bisa melakukan sebanyak 30 kali di bulan Ramadan? Nah, kata-kata bisa di sini itu bukan menunjukkan dia terus-terusan, tapi sesungguhnya dia mampu untuk melakukannya sebanyak 30 kali di luar Ramadan. Nah, kata Imam Az-Zahabi, karena banyak keutamaan-keutamaan
yang mengharuskan kita bergaul dengan Al-Qur'an, makanya wajar kalau misalkan para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal, kemudian Tawus tadi, kemudian siapa lagi? Tadi siapa lagi? Al-Aswad gitu kan. Kemudian dan sahabat-sahabat yang lain lah. Ini menunjukkan bahwa saking utamanya bulan Ramadan sehingga mereka mengkhatamkannya itu hanya di bulan Ramadan saja yang melebihi dari 3 hari itu gitu. Jadi kata Imam Az-Zahabi. Jadi kalau dilakukan yang secara terus-menerus itu yang tidak boleh gitu. Yang hukumnya itu bukan haram ya sebenarnya ya. Jadi anjuran Nabi karena kenapa? Karena itu bisa menjadi orang itu baca menjadi terburu-buru, menjadi tergesa-gesa, tidak khusyuk gitu Pak Adi ya. Jadi itu komentar Az-Zahabi mengkompromikan antara kebiasaan ulama-ulama terdahulu dengan sabda Nabi itu. Jadi sabda Nabi itu merujuk bahwa tidak boleh mengutamakan Al-Quran secara terus-menerus menjadi kerutinan 3 hari, kurang dari 3 hari. Nah selama bulan Ramadan kata beliau itu adalah sebuah pengkhususan gitu, spesial gitu, spesial. Nah adapun Imam Syafi'i itu adalah kemampuan beliau, kalau memang beliau mau itu beliau bisa mengkhatamkannya sehari satu kali. Kenapa? Karena ya beliau hafal Al-Qur'annya juga umur 7 tahun gitu ya, 7 tahun ya gitu. Jadi gitu Pak Adi ya. Yang yang dikomentari oleh Imam Az-Zahabi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin Ramadan itu spesial ya, bulan sale. Jadi yang biasanya kita tidak boleh melebihi 3 hari, kalau Ramadan khusus untuk Ramadan. Karena jangankan para imam yang sudah hafiz ya, kita aja kan tadi itu kalau bulan Ramadan kita berniat nih untuk hatam meskipun kita baca ya, bukan ini ya. Hanya syukur-syukur kalau hafal misalnya 30 juz atau kalau minimal paling tidak baca 30 juz dalam bulan Ramadan. Kalau sudah habis Ramadan biasanya kita suka berkurang. Kalau Ramadan 30 juz, kalau nanti bacanya bulan Syawal juz 30. Setelah bulan Syawal berkurang lagi, bukan juz 30, yang ingat cuma juz jambu, juz apel gitu ya, udah. Ukurannya udah hilang, udah nggak ingat-ingat. Silahkan Om Peta, tadi sudah angkat mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan Ramadan untuk Ustaz Gun-Gun, kenapa dipilih bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan? Yang saya tahu itu diturunkan Al-Quran, ada juga dari Nu'man katanya independensi kita, jadi perubahan dari kaum utama sebelumnya kan Bani Israel, tapi bulan Ramadan itu dideklar sebagai kita hari kemenangan, hari kita dijadikan kaum yang utama oleh Allah, bukan lagi Bani Israel. Ada lagi yang lain Om, itu yang saya mau tanya. Keutamaannya kenapa bulan Ramadan itu yang dijadikan spesial dibanding kenapa bulan Ramadan kita puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaan susah ini ya. Sambil mikir dulu, ada lagi yang bertanya? Saya persilahkan. Oh, tidak ada pertanyaan? Kalau pertanyaan saya Sanggun. Jawabannya saya nggak tahu. Wallahu alam. Kenapa Ramadan dipilih Allah sebagai bulan yang istimewa? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau masalah seperti Jumat, kenapa Allah milih, itu memang ada hadisnya gitu ya. Jadi kalau Jumat, saya tahu. Kalau Jumat, kenapa Allah memilih hari Jumat? Jadi kata Nabi SAW, Jumat itu Allah sembunyikan buat orang Yahudi dan disembunyikan buat orang Nasrani, sehingga orang Yahudi menjadikan Sabtu sebagai hari raya dan orang Nasrani menjadikan Minggu sebagai hari raya.
Kenapa? Karena Jumat Allah sembunyikan dulu. Padahal hari yang mulia di sisi Allah adalah hari Jumat. Nah, Jumat itu disediakan, dihususkan bagi umat Islam. Nah, tapi kalau Ramadan kenapa diistimewakan? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kenapanya kenapa dipilih Ramadan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Nanti insya Allah kita carikan jawabannya ya, Om Peta ya. Kayaknya jawabannya ada di iPad tuh, cuma saya juga lupa tuh. Saya pernah baca-baca, cuma saya cari dulu nanti ya. Saya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya masih nyari-nyari nanti ini jawabannya khusus aja nantilah sambil 4 mata. Bukan 4 mata ya. Nanti kalau sudah ketemu baru nanti diberitahukan ke yang lain. Kalau tidak ada dan Pak Dede sudah paham begitu tidak ada pertanyaan langsung bergerak keluar. Jadi memang beliau itu sudah ahlinya. Selain ahlinya pemantau sepak bola juga spesialisnya memang dalam hal kulineri Pak Dede itu ya. Ada pengumuman Pak Bambang? Mana Pak Bambang nih, spesialis pengumuman? Tidak pengumuman? Kita insya Allah sebelum Ramadan masih ada satu lagi, depan insya Allah masih. Oh ya, kemudian insya Allah katanya ada good news dari Sagunggun. Minggu depan ada visiting speaker lagi, insya Allah Ustadz Hilman Rosyad dari Bandung. Nah ini namanya, ini ya. Ini juniornya nih Hilman yang ini ya, tapi kalau ini mah Hilmannya Andre ya. Insya Allah beliau sedang ada kegiatan di Melbourne dan kita undang untuk hadir di Westall. Beliau itu spesialisnya dalam hal family counseling gitu. Jadi ibu-ibu yang punya curhat-curhat itu nanti boleh bertanya ke Ustaz Hilman ya. Karena saya nggak tahu kayak kemarin ya, saya nggak tahu. Saya melihat apa ini perbedaan pria atau wanita ya. Kemarin itu banyak orang yang tidak hadir ke acara pengajian kemarin sore itu. Sehingga ketika saya di tempat lain ada yang bertanya, tapi yang saya perhatikan pertanyaannya beda antara ibu-ibu dan bapak-bapak, saya nggak ngerti ya. Bapak-bapak bertanya ke saya, tadi ada Agim, oh iya, apa pengaji tentang apa mengajinya? Oh saya bilang beliau kan ahli tentang hati. Masih ingat kan Mas Haris kemarin apa topiknya? Oh nggak ada, termasuk Mas Haris bertanya. Saya bilang ya bagaimana kita membuat agar hati kita itu plong, tidak sumpek. Kata Agim kan yang diperbaiki itu kan bukan orang lainnya tapi kitanya. Jadi masalah itu besar, masalah itu bukan karena masalah itu bagaimana kita melihatnya. Caranya apa kemarin Agim mengatakan? Agar hati kita plong, banyak bertaubat, kemudian perbaiki sholat, kemudian bersedekah. Itu pertanyaan laki-laki. Tapi satu lagi saya ditanya oleh wanita. Pertanyaannya beda, dia juga nggak hadir ke Mesel kemarin. Pertanyaan apa coba? Katanya Agim yang kemarin sini. Iya. Saya udah siap-siap. Dia sudah siap, pasti dia nanya topiknya apa gitu kan. Ternyata apa jawabannya? Yang dibawa ke sini yang pertama yang kedua. Loh, kok ke situ pertanyaannya? Saya tuh udah berharap dia akan nanya topiknya apa gitu kan. Ternyata pertanyaannya itu. Aduh, saya nggak tahu. Iya kok yang tuh. Saya nggak tahu yang mana istrinya. Oh, mungkin Bapak nggak tahu aja yang mana wajahnya. Mungkin luku sampai ke situ pertanyaan. Ini apa yang membedakan pertanyaan berbeda apa karena pria dan wanita saya nggak tahu itu walau alam itu ya. Sampai segitu pertanyaan saya nggak ngerti itu. Kritis memang ya ibu-ibu. Nanti insya Allah minggu depan nanti tanya ke Ustaz Hilman Rosyad. Itu ya, tanyakan juga ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak pada pagi ini menjadi tambahan ilmu bagi kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah membawa hidangan pagi yang akan kita nikmati bersama-sama. Mudah-mudahan juga menjadi amal soleh yang akan menjadi bekal kita di akhir nanti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kata Pak Dede sudah siap 2 jalur katanya. Ibu-ibu sebelah kiri, bawa sebelah kanan.